ketika kita Allah takdirkan punya banyak masalah, punya banyak ujian, itu artinya harapan atau kegalauan? Harapan hadirin. Karena semoga itu tanda dan harapan Allah mencintai kita. Dan masalah serta ujian tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Karena karakter kehidupan dunia adalah darul bala, kata para ulama. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya masalah, dan tempatnya ujian. Hadirin yang semoga Allah muliakan, pada kondisi atau pada rentan waktu ini, kita tuh sering banget mendengar istilah tentang mental illness atau mental health atau istilah healing, dan teman-temannya yang mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu istilah nggak populer di tengah-tengah kita. Tapi sekarang dikit-dikit gue kena mental nih, gitu. Aku kena mental, gitu. Kamu mau kemana? Aku mau healing dulu. Itu menjadi sapaan ramah di telinga-telinga kita. Dan itu merubah hidup kita. Membuat hidup kita tertekan, terbebani, kebahagiaan sirna. Hari-hari diisi dengan stres, lalu stres dan stres. Ada banyak orang kehilangan senyumnya, hadirin. Kehilangan kebahagiaannya, kehilangan ketenangan. Lalu banyak di antara kita berusaha berpikir, apa penyebab ini semua? Lalu seringkali yang menjadi kesimpulan adalah karena kita sedang banyak masalah. Mulai dari masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, ada yang masalah sama mertua. Mungkin rumah tangga nggak ada masalah, tapi kena masalah dalam bisnisnya atau dalam kerjaan. Ada orang punya masalah sama bosnya, yang bos punya masalah sama karyawannya, karyawannya pada malas, nyebelin, nggak bisa diatur. Yang karyawan punya masalah sama atasannya, bosi banget, arogan, mau menang sendiri. Dan itu yang menjadi alasan banyak kita punya masalah kehidupan dan ternyata kena mental dan mengidap mental illness. Kira-kira begitu tidak kesimpulan banyak orang, hadirin sekalian? Dan memang di banyak orang kondisi pandemi dan pasca pandemi itu benar-benar meninggalkan banyak masalah. Dan itu mempengaruhi mentalnya dan mempengaruhi hatinya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, siapa di antara hadirin sekalian yang nggak punya masalah di sini? Angkat tangan. Yang nggak punya masalah.
yang masalah hidupnya dari lahir sampai hari ini cuman 1, gitu, angkatan 2, 3, 10, yang punya banyak masalah, semuanya sedikit loh. Jadi yang lainnya maunya apa, hadirin? Hadirin yang Allah muliakan, tanpa jamaah mengangkat tangan, saya sudah bisa menebak dan saya sudah simpulkan. Karena dari begitu saya datang tadi, saya langsung monitor dari sudut kanan tengah screening, dan saya mendapati wajah-wajah di depan sini, wajah-wajah banyak masalah semua. Benar. Dan tadi tuh serius banget hadirin. Sebelum saya bertanya kan nggak ada senyum di hadapan itu. Kayak beban hidupnya berat, gitu. Benar nggak hadirin sekalian? Ini muka-muka banyak masalah kan? Oke, yang baper siapa yang baper? Pintu keluarnya ada di sana hadirin. Tambah emosi. Nggak usah baper. Karena yang di hadapan hadirin sekalian, ini pun muka banyak masalah. Kelihatan kan? Enggak. Ini muka banyak masalah. Karena yang membuat orang hancur bukan masalah hadirin sekalian. Tapi banyak masalah selalu dijadikan kambing hitam oleh banyak orang. Jadi nggak usah minder punya muka banyak masalah, tenang aja. Ada yang ngangguk-ngangguk penuh harapan. Ternyata masih ada harapan Pak Ustadz. Masih, insya Allah. Kenapa demikian? Saya mau tanya sama kalian sekalian. Siapa orang yang masalahnya paling berat dan paling banyak? Saya jamin. Ada yang angkat tangan? Oh, Masya Allah. Coba lihat. Jadi antum mengaku orang paling banyak masalah sedunia. Hadirin, saya jamin tidak ada dalam masjid ini. Karena orang yang paling berat masalahnya dan orang yang paling banyak masalahnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian dan masalahnya adalah para nabi. Para nabi. Thumma salihun, lalu orang-orang saleh. Thummal amthal fal amthal, lalu yang kesalehannya di grade berikutnya, lalu di grade berikutnya, di level berikutnya, lalu di level berikutnya. Maka kita bisa buat kesimpulan sederhana, orang yang paling berat masalah hidupnya adalah para anbiya, para rasul. Jadi punya banyak masalah itu positif atau negatif hadirin? Masya Allah. Mulai terangkat moral kita ya. Ternyata positif. Sudah bingung Pak Ustadz gitu. Ke masjid ini aja halu tadi. Saya nggak sengaja ke sini. Mungkin. Tapi apa? Dan dalam hadis Nabi SAW beliau juga bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Dan seseorang itu diuji, diberikan masalah, diberikan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya tinggi kualitasnya, maka ujian dan masalahnya pun tinggi dan berat.
Dan Nabi kita SAW pun juga bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan kasih masalah untuk kaum itu. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi sekali lagi, punya banyak masalah itu positif atau negatif, hadirin? Udah mulai bisa senyum sekarang ya. Awal-awal tadi nggak bisa senyum. Hadirin, positif. Punya banyak masalah artinya harapan atau kecemasan? Ini masih galau aja, hadirin ini. Sekali lagi, punya banyak masalah itu artinya harapan atau kegalauan? Kok nggak yakin, hadirin? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji dia. Berarti ketika kita Allah takdirkan punya banyak masalah, punya banyak ujian, itu artinya harapan atau kegalauan? Harapan, hadirin. Harapan. Karena semoga itu tanda dan harapan Allah mencintai kita. Dan masalah serta ujian tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Karena karakter kehidupan dunia adalah darul bala, kata para ulama. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya masalah, dan tempatnya ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang hadirin sudah ketahui, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa, hadirin? Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, ujian. Kehidupan sama dengan ujian. Kehidupan dan masalah adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana istilah banyak orang. Dan itu yang dikatakan para ulama. Sebagian ulama klasik mengatakan apabila Anda masih diberikan kesempatan hidup, berarti Anda masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan masalah itu berakhir ketika Anda wafat. Makanya hadirin sekalian, kalau ada teman kita, doain kita. Gua doain semoga ini ujian lo yang terakhir. Mulai besok lo gak akan dapat masalah hidup lagi. Jangan diaminin. Itu artinya dia doain besok kita mati. Amin, amin. Lo emang BFF gua, bro. Ini orang nyumpain Anda mati. Ada masalah sama Anda itu orang. Mungkin hasad, mungkin benci. Karena ujian itu berakhir setelah ujian kehidupan dunia berakhir ketika kita wafat. Baru kita wafat, lalu masuk ujian kubur. Lalu setelah itu nikmat kubur atau azab kubur.
hadirin. Dan ini harus kita sadari. Karena kata para ulama, salah satu masalah dalam kehidupan yang bisa membuat orang gagal jadi baik, gagal jadi bahagia, gagal jadi orang tenang, itu karena dia tidak sadar. Dalam Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan para ulama mengatakan bahwa langkah pertama untuk berubah itu yaqadhah, sadar. Dan sadar dalam skup yang luas, cakupan yang luas. Dan diantaranya kita harus sadar karakter kehidupan dunia yang sedang kita jalani, sehingga kita nggak shock. Sehingga kita nggak kaget ketika kita ingin umroh atau ingin haji, di musim panas misalnya, dan dari awal kita udah diwanti-wanti, ingat musim panas di sana itu bisa capai 50 derajat, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Maka begitu sampai sana kita nggak akan shock, insya Allah, walaupun kepanasan. Atau ingin umroh musim dingin, dikasih tahu juga hati-hati musim dingin, dingin banget, itu bisa di bawah 10 derajat di Madinah khususnya. Maka persiapkan mantel, sweater, jaket dan lain sebagainya. Maka begitu kita masuk ke kota Nabi SAW, kita nggak akan shock. Kita harus sadar dulu apa yang akan kita hadapi. Kehidupannya seperti ini, hadirin sekalian. Maka masalah bukan penyebab mental illness, bukan penyebab hambarnya kehidupan kita, bukan penyebab hancurnya rumah tangga kita. Masalah itu bukan penyebab perceraian dalam rumah tangga. Betul nggak hadirin? Kalau penyebab perceraian adalah banyaknya masalah rumah tangga, insya Allah satu masjid ini cerai semua. Loh, siapa yang nggak punya banyak masalah dalam pernikahan? Benar nggak nih hadirin? Yang bikin kita berantakan, yang bikin muka kita kusut, yang bikin kita jungkir balik, yang bikin kita semraut, yang bikin kita halu, adalah karena kita tidak tahu ilmunya. Karena kita tidak tahu ilmunya. Bukan karena berat atau ringannya masalah tersebut, tapi karena kita tidak tahu ilmu. Kita hidup tanpa ilmu. Hidup tanpa ilmu artinya masuk ke ujian tanpa ilmu. Karena tadi kita katakan bahwa kehidupan dunia adalah apa hadirin? Darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Jadi analogi sederhana, orang yang tidak mau belajar dalam kehidupannya, nggak mau datang ke kajian dalam kehidupannya, itu sama saja ikut ujian fisika, nggak belajar sama sekali. Gimana bisa sukses? Nggak mungkin berhasil. Kita akan gagal. Ujian akuntansi nggak pernah buka buku. Bro, gimana? Udah belajar belum? Belum. Terus gimana? Yang penting ikhlas, ikhlas.
ujian kimia, ikhlas itu penting hadirin. Tapi mungkinkah kita berhasil di ujian kimia hanya modal ikhlas? Gak mungkin. Itu sama. Orang nggak mau kajian, nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau belajar, nggak mau buka kitab para ulama. Yang penting anak tulus aja ngejalanin kehidupan. Gak bisa. Allah yang berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Hidup ini ujian. Makanya dalam hadis Tirmidzi, Nabi kita SAW mengatakan dengan ilustrasi, beliau menggariskan sebuah garis, lalu garis-garis pendek yang kesimpulannya hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu ke masalah yang kedua. Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Masalah ketiga berakhir, pindah masalah keempat. Masalah keempat berakhir, itu artinya kita pindah masalah kelima. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi, yang bernama kematian. Itu poin. Jadi ketika kita lolos dalam masalah kehidupan pada hari ini, itu artinya sudah ada masalah berikutnya menunggu kita hari esok. Bahkan seringkali nggak perlu nunggu hari esok, sorenya ada masalah lagi. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya ilmunya, jamaah? Yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah, bukan beratnya ujian atau ringannya ujian. Sebagai contoh sederhana, waktu kita sekolah dulu, SMA, mata pelajaran yang paling killer, mata pelajaran apa? Wih, tata boga. Luar biasa. Emang dari wajah-wajahnya wajah-wajah angka semua ini hadirin. Pelajaran paling, kalau pelajaran favorit apa? Pelajaran favorit? Olahraga. Dulu waktu kita sekolah dulu, tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu pelajaran paling favorit kita, fisika. Kalau kosong. Kimia, kalau kosong. Matematika kalau kosong. Tapi kalau begitu gurunya hadir, banyak-banyak istighfar kita ini. Bukan karena guru dan mata pelajarannya, tapi kitanya yang lalai dalam belajar. Yang killer apa sih? Fisika, kimia. Contoh sederhana, apabila kita akan ujian kimia, susah dan gurunya killer gitu. Tibalah hari ujian dan gurunya saking killernya itu kasih soal cuman satu gitu loh. Jadi udah dead or life udah. Kalau nggak 100, 0 udah gitu. Cuman satu. Dan ketika kita buka lembaran ujiannya, ternyata itu ujian paling sulit sedunia selama kita hidup di dunia yang fana ini. Gitu. Nggak ada ujian lebih susah dari itu. Namun ternyata yang diujikan adalah materi yang kita pelajari tadi malam sampai jam 2:30 malam, walaupun mulainya jam 2 gitu. Jadi pada isya tidur, kaget bangun jam 2, buka-buka buku fisik kimia, setengah jam ketiduran lagi, nggak sempat baca doa, lalu bangun subuh sholat subuh, baca zikir pagi, lalu berangkat sekolah, pas sekolah tawakal ala Allah, buka lembaran ujian, itu yang keluar. Itu yang keluar. Ini ujian susahnya minta ampun. Tapi sesuai yang kita pelajari tadi malam, walaupun cuma setengah jam. Saya ingin tanya,
ada muka pucat tidak dari raut muka kita? Enggak. Keringat dingin? Enggak. Gimana ekspresinya? Nah, kita akan bertahmid selama ujian. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyum merekah di saat menjalani ujian tersebut. Optimisme, harapan, semangat, ditambah determinasi dan energik. Tunggu dulu. Ini ujian sudah selesai atau belum? Hah? Belum, sedang ujian. Banyak orang mengatakan badai pasti berlalu. Ini sedang badai ini. Badai kimia. Tapi kita bisa tersenyum. Konsep mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, tapi pada saat itu bukan konsep itu yang terjadi, tapi konsep ma'al usri yusra. Justru kita menikmati kemudahan di tengah-tengah kesulitan. Kenapa? Apa jawabannya? Karena kita pakai ilmu dalam menjalani ujian tersebut. Kita tahu ilmunya, hadirin. Dan kita amalkan, kita terapkan ilmu tersebut. Kita tuangkan ilmu itu. Lalu di tengah-tengah ujian, kita sempatkan waktu untuk menengok ke sebelah kanan kita. Pucat. Dan kita semakin puas. Nggak bagus ini. Ini nggak bagus. Oke, itu sebelah kiri kita lihat. Keringet dingin. Punggung udah basah. Semakin kita bahagia. Dan ini jangan ditiru. Hadirin, padahal yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ujiannya sama apa enggak? Apakah karena dia ujian mata pelajaran lain? Apakah karena sebelah kiri kita ujian mata pelajaran lain? Sama. Soalnya sama apa tidak? Sama, sama-sama susah. Kalau parameter kegalauan, hancurnya mental kita dan dropnya kita itu beratnya ujian, harusnya semuanya drop, semuanya pucat, semuanya keringat dingin. Tapi kenapa satu pucat, satu keringat dingin, satu bahagia? Karena ilmunya beda. Ilmunya beda. Selama ini kita fokus ke masalah, kita lupa ilmu tersebut. Ebong musik nih bos, ebong musik.
Kebong musik nih bos.